Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum cara atau langkah-langkah untuk membuat laporan dashboard dari data sampah Dinas Lingkungan Hidup. Sebelum kita lanjut ke praktikumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arizal Fikri, saya dari kelas 6A dengan NPM saya yaitu 2359201022. Baik, di sini langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Di sini saya sudah menambahkan data sampahnya. Jika kawan-kawan belum menambahkan, kita tambahkan dulu di Coolsheet, lalu URL salin URL spreadsheet-nya. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu scorecard-nya di sini. Kita letakkan di kanvasnya. Lalu kita ubah record count ini menjadi total timbunan sampah harian. Nah, setelah itu kita salin, lalu kita tempel. Kita ubah ke total timbunan sampah tahunan. Setelah itu kita paste lagi. Kita ubah ke provinsi. Dan yang terakhir yaitu scorecard kita ubah ke kabupaten atau kota. Baik, di sini selanjutnya kita akan menambahkan bar chart atau diagram batang. Kita pilih yang ini. Kita letakkan di sini saja. Ini kita ubah ke kabupaten kota. Timbunan sampah harian terbesar. Ini kita matikan saja. Sini adalah timbunan sampah hariannya. Baik, untuk yang ketiga kita akan menambahkan diagram lingkaran atau pie chart-nya di sini. Kita ubah ininya ke provinsi, lalu ini ke timbunan sampah tahunan. Kemudian di sini kita tambahkan. Ini kita matikan saja untuk kelompok sisa lainnya. Baik, yang keempat kita akan menambahkan geomap untuk melihat sebaran spasial. Nah, di sini kita tambahkan dimensi warna yaitu provinsi. Nah, di sini terlihat jelas. Lalu kita ke halaman 2, jika belum ada halaman tambahkan. Oke, baik, di sini kita akan menambahkan tabel interaktif untuk melihat detailnya agar lebih spesifik dan jelas. Kita besarkan sedikit, kemudian ini dimensinya tambahkan, kabupaten kota juga. Kemudian untuk metriknya kita ganti ke timbunan sampah. Tambahkan metrik lagi, timbunan sampah tahunan. Lalu kita urutkan. Timbunan sampah tahunan. Sudah ya. Sudah kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan calculate field dengan card score. Sini kita tambahkan.
Mana ya? Nah, di sini kalau kalian belum punya kolomnya, tambahkan saja kolomnya di sini. Tambahkan kolom, kemudian kolom kalkulasi. Lalu ketika nama kolom seperti saya ini, rata-rata timbulan sampah tahunan, kemudian di sini formulanya, kalian ketik saja timbulan sampah, kan muncul lalu kalian pilih. Karena saya sudah membuat, maka saya batalkan saja. Selesai. Nah, kita pakai yang ini. Record count. Kita pilih yang ini. Lalu untuk sumnya ini kita ganti ke average atau rata-rata. Nah, rata-rata average. Nah, di sini terlihat jelas bahwa rata-rata timbulan sampah tahunannya yaitu 109.816. Cukup besar. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih visualisasi berikut. Untuk yang pertama, kenapa saya memilih scorecard? Nah, jadi scorecard ini menampilkan 4 metrik key atau metrik kunci. Secara ringkas untuk dilihat kepala dinas. Jadi kan lebih simpel untuk dilihat. Lalu di sini ada bar chart atau diagram batang. Kenapa saya memilih visualisasi ini? Karena membandingkan kabupaten atau kota secara individual cocok karena satuan analisisnya di level kota. Nah, dari yang terbesar yaitu Jakarta Timur ke Semarang. Lalu di sini ada pie chart atau diagram lingkaran. Mengapa saya memilih visualisasi ini? Dikarenakan ya untuk menunjukkan proporsi atau kontribusi timbulan sampah tahunan di level provinsi. Jadi satuan analisisnya ini lebih tinggi atau lebih agregat. Jadi yang keempat di sini ada geomap atau grafik peta. Alasan saya memilih geomap ini ya karena untuk menunjukkan sebaran spasial seperti yang saya ucapkan awal tadi, sebaran spasial timbulan sampah di seluruh Indonesia. Di sini sudah saya filter untuk setiap provinsi warnanya. Seperti Sumatera Utara warna ini, Sulawesi Tengah. Kita ke halaman berikutnya yaitu tabel interaktif. Mengapa saya memilih visualisasi ini? Ya karena untuk memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup ini untuk mengeksplorasi detail seluruh kabupaten atau kota sebanyak 290-an kabupaten kota. Nah, ini bisa di-sorting dan bisa dicari. Lalu kemudian di sini ada calculated field menggunakan scorecard. Mengapa saya memilih calculated field di scorecard? Karena ya untuk memberi angka pembanding yang adil atau average atau rata-ratanya antar daerah dengan jumlah kota yang berbeda-beda. Nah, kesimpulan yang dapat dari dashboard ini yaitu timbulan sampah harian tertinggi didominasi kota-kota di DKI Jakarta. 3 dari 4 kota administratif Jakarta ini masuk top 10 dengan angka tertingginya yaitu 2.333 ton per hari. Cukup besar ya. Lalu di sini diikuti Kabupaten Bekasi 2.200 ton, Surabaya 1.800 ton. Nah, ini Surabaya 1.800 ton dari administratif DKI Jakarta. Dan Kota Medan. Yaitu 1.768 ton. Namun secara
agregat provinsinya ini, Jawa Timur sini malah berkontribusi besar, yaitu sebanyak 21%. Nah, di sini untuk kontribusi sampah tahunannya. Lalu disusul Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, sampai ke Kalimantan Barat. Kenapa Jawa Barat ini, maaf, saya ulangi, kenapa Jawa Timur ini unggul? Karena ya jumlah kabupaten atau kotanya lebih banyak, sehingga total akumulasinya lebih besar. Bukan berarti Jawa Timur ini orangnya kotor, tapi karena ya kabupatennya cukup banyak, jadi akumulasi totalnya lebih besar dibandingkan dari provinsi lain. Dapat disimpulkan juga, bahwasannya di Pulau Jawa ini menyumbang sekitar 71,5% dari total kontribusi nasional. Nah, ini menunjukkan sampah sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lalu di sini ada Google Map yang memperkuat pola ini. Sebaran titik ini ada di sepanjang Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara wilayah timur di Indonesia, seperti Papua, Maluku, dia sangat sedikit untuk kontribusi sampahnya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, untuk rata-rata timbulan sampah tahunan yaitu sekitar 109.816 ton. Yang dimana ini bisa menjadi acuan untuk menilai daerah mana yang berada di atas atau di bawah rata-rata dari pengolahan sampah. Dapat saya simpulkan dari dashboard ini untuk pemerintahan, rekomendasi kebijakan dari saya yaitu ya untuk pemerintah ini harus memprioritaskan pembangunan atau peningkatan kapasitas TPA atau tempat pembuangan akhir dan fasilitas pengolahan sampah di 4 kota administrasi DKI Jakarta serta Kabupaten Bekasi, karena sampah di sana menyumbang beban harian tertinggi secara individual. Nah, yang kedua, pemerintah ini harus memfokuskan program pengurangan sampah dari sumber. Bisa dimulai dari bank sampah, kemudian 3R, dan edukasi ke masyarakat umum. Terkhususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, karena ya secara akumulasi 3 provinsi Jawa tersebut menyumbang lebih dari 58% total sampah nasional di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu kabupaten kota dengan timbulan tahunan di atas rata-rata nasional, yaitu sekitar 109.816 ton. Nah, ini perlu dievaluasi kapasitas pengelolaan sampahnya dan dipertimbangkan untuk mendapat prioritas anggaran tambahan untuk pengelolaan sampah. Untuk yang berikutnya, rekomendasi dari saya yaitu pemerintah ini harus atau perlu membuat kebijakan regional lintas kota di kawasan Jabodetabek. Mengingat 4 kota administrasi ini sama-sama berada di top 10. Nah, menandakan masalah sampah di kawasan ini bersifat kawasan, bukan per kota. Nah, dari dashboard ini tadi mungkin bisa diperbarui berkala untuk data-datanya agar kebijakan dapat dievaluasi terus-menerus berdasarkan tren dan data terupdate. Bukan data statis satu waktu, jadi kita harus update untuk datanya kalau bisa.
Nah, mungkin itu saja rekomendasi saya untuk kebijakan yang bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Tuhan. Saya akhiri. Billahi fisabil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.